Selamat datang di channel Suara Buku. Yang di sini kita akan membacakan buku yang berjudul Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi, karya Abdurrahman Wahid. Pengantar redaksi, edisi cetak, bahwa Tuhan tidak perlu dibela, itu sudah dinyatakan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam suatu tulisannya yang kemudian menjadi judul salah satu buku kumpulan karangannya yang diterbitkan beberapa tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan umatnya atau manusia pada umumnya? Merekalah yang sebenarnya justru perlu dibela ketika mereka menuai ancaman atau mengalami ketertindasan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Konsekuensi dari pembelaan adalah kritik dan terkadang terpaksa harus mengecam. Jika sudah melewati ambang toleransi, pembelaan itulah kata kunci dalam esai-esai kumpulan tulisan Abdurrahman Wahid kali ini. Maka bisa dikatakan esai-esai ini berangkat dari perspektif korban dalam hampir semua kasus yang dibahas. Wahid tidak pandang bulu, tidak membedakan agama, etnis, warna kulit, posisi sosial, agama, apapun untuk melakukannya. Bahkan, Wahid tidak ragu untuk mengorbankan image sendiri, sesuatu yang seringkali menjadi barang mahal bagi mereka yang merasa sebagai politisi terkemuka, untuk membela korban yang memang perlu dibela. Maka, orang sering terkecoh bahwa seolah Wahid sedang mencari muka ketika harus mengorbankan dirinya sendiri. Munculnya tuduhan sebagai ketua ketoprak, klenik, neo-PKI, dibaptis masuk Kristen, kafir, murtad, agen Zionis Yahudi, dan sebagainya tidak akan menjadi beban bagi dirinya ketika harus membela korban. Bahkan, jika dia sendiri yang jadi korban, tidak akan ragu juga untuk memperjuangkannya. Seperti kasus diskriminasi yang dilakukan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam pemilihan presiden 2004, hanya untuk tidak meloloskan dia menjadi calon presiden. KPU merekayasa sebuah aturan yang aneh bin diskriminatif dengan melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan perundang-undangan yang ada, yang di masa depan yang panjang mungkin baru akan terasa bahwa hal itu akan menjadi problem besar bangsa Indonesia untuk menegakkan demokrasi dan kedaulatan hukum. Meskipun ia selama ini selalu menjadi pembela orang lain, ia tidak ambil pusing ketika dirinya menjadi korban. Tak ada yang membantu atau membelanya. Wahid dalam esai-esainya ini melakukan pembelaan, mulai dari Inul Daratista yang dikeroyok oleh para seniman terkemuka di Jakarta dengan alasan agama, Ulil Absar Abdallah, aktivis Islam liberal yang divonis hukuman mati juga dengan alasan agama Islam oleh para ulama terkemuka, Abu Bakar Ba'asyir yang menjadi tertuduh secara semena sebagai dalang teroris sebelum proses hukum, sampai ancaman untuk menutup pesantren Al-Mu'min di Ngeruki, Solo, tempat Ba'asyir mengajar oleh polisi karena dianggap sarang teroris. Wahid juga melakukan pembelaan terhadap rakyat Irak dan Saddam Hussein dalam berhadapan dengan kejahatan Presiden Amerika Serikat George Washington Bush Jr. Rakyat Palestina yang terus-menerus menjadi bulan-bulanan Israel, serta rakyat tertindas di negara-negara berkembang atas dominasi kapitalis dunia dalam globalisasi. Dan tentu saja, rakyat kecil yang menjadi korban kebijakan pemerintah sendiri. Mereka adalah rakyat Aceh yang terpaksa memilih bergabung dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, sebagian rakyat Papua yang terpaksa bergabung dengan OPM, Operasi Papua Merdeka, serta rakyat Ambon yang menjadi korban rekayasa kekerasan. Begitu juga pemeluk agama minoritas selalu menjadi subjek pembelaannya. Satu hal yang dihindari Wahid, yang memproklamirkan diri sebagai pengikut setia Mahatma Gandhi,
adalah kekerasan. Salah satu hal yang dihindari Wahid yang memproklamirkan diri sebagai pengikut setia Mahatma Gandhi adalah menolak kekerasan, termasuk yang dilakukan dari pihak korban. Hanya kalau orang Islam diusir dari rumahnya yang sah dengan semena-mena, kata Wahid, menurut hukum Islam, mereka baru boleh melakukan kekerasan. Di samping itu, Wahid juga menghindari satu sudut pandang saja dalam melihat banyak hal, termasuk agama. Judul utama buku ini memperlihatkan bahwa pluralitas diutamakan, termasuk dalam melihat Islam. Islamku, Islam Anda, Islam kita. Tak ada satu Islam. Islam adalah multi wajah, wajah manusiawi. Pluralitas dalam melihat Islam dan kehidupan dengan bersandar pada etika dan spiritualitas, itulah yang diusulkan Wahid, termasuk untuk mengelola dunia yang terus bergerak ke arah globalisasi ini, untuk perdamaian abadi dan saling menghormati antar bangsa dan antar manusia. The Wahid Institute dengan senang hati mempersembahkan esai-esai ini yang ditulis Wahid atau Gus Dur pasca lengser dari kursi kepresidenan. Wahid Institute berhutang budi kepada banyak pihak, terutama kepada harian dan majalah yang tulisan-tulisannya dimuat dalam kumpulan ini, juga kepada mereka yang secara tekun mencatat, menyimpan, dan memperbaiki jika perlu. Atas semua naskah ini, juga kepada Abdurrahman Wahid sendiri yang dengan rela memberikan naskah ini untuk diterbitkan. Terakhir, rasa terima kasih yang besar disampaikan kepada Dr. Muhammad Syafi'i Anwar, Direktur Egypt International Center of Islam and Pluralism, yang dalam kesibukannya menyelesaikan disertasi doktornya masih menyempatkan diri untuk membaca, menseleksi, dan memberikan saran perbaikan, serta mensistematisasi dan memberi kata pengantar buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami hanya bisa mengucapkan semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah SWT. Amin. Selamat membaca. Jakarta, Maret 2005, The Wahid Institute. Oke, kita beranjak pada pengantar buku berjudul Islamku, Islam Anda, Islam Kita, membingkai potret pemikiran politik Kiai Haji Abdurrahman Wahid oleh Muhammad Syafi'i Anwar. Pada mulanya adalah sebuah pertemuan, tepatnya pertemuan antara saya dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tanggal 11 Oktober 2001 di rumahnya di kawasan Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waktu itu saya menemuinya untuk keperluan wawancara dalam rangka menulis disertasi yang sedang saya tulis pada Department of Indonesian Studies, University of Melbourne, Australia. Hari masih pagi, kira-kira pukul 8 ketika saya datang ke rumah Gus Dur. Tapi sepagi itu deretan orang yang antri untuk bertemu Gus Dur sudah cukup panjang. Gus Dur baru selesai mandi pagi ketika saya datang. Segera saja Mas Munib, ajudan Gus Dur, memberitahukan bahwa saya sudah datang. Begitu diberitahu saya sudah datang, Gus Dur segera bertanya, "Mana Mas Syafi'i?" Segera saya pun menghampiri dan menyalaminya. "Wawancaranya di mobil saja ya Mas, sambil jalan-jalan," ujarnya dengan rileks. Tentu saja saya agak sedikit terkejut dengan tawaran mantan Presiden RI keempat ini. Meskipun senang juga karena Gus Dur bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukannya melayani umat. Bagi seorang mantan wartawan seperti saya, tak ada masalah dimanapun tempat wawancara. Yang penting adalah kesediaan narasumber untuk diwawancara. Namun, yang sedikit agak merisaukan saya justru pergi keluar naik mobil dengan Gus Dur itu. Saya khawatir orang-orang yang ingin bertemu dan sudah cukup lama menunggu itu akan kecewa karena mereka mengira Gus Dur akan pergi. Sementara mereka sudah cukup lama menunggu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah cukup lama menunggu itu? Nanti mereka kecewa karena mengira Gus Dur akan pergi. Wawancara di sini juga nggak apa-apa, kata saya. "Ah, tidak ada masalah.
ndak ada masalah. Mereka kan bisa menunggu. Munib sudah memberitahu mereka dan mereka maklum. Lagi pula, Anda kan datang dari Australia dan waktu Anda di sini tidak banyak, kata Gus Dur. Akhirnya, saya pun tak dapat menolak ajakannya. Bersama supirnya, kami berdua berkeliling naik mobil, berputar-putar di kawasan Ciganjur dan Pasar Minggu. Selama hampir 1 jam, sopir membawa kami berputar-putar di kawasan tersebut. Sementara saya sibuk merekam dan mencatat hasil wawancara. Kadang-kadang kami berdua tertawa tergelak-gelak, terutama kalau Gus Dur membuat jok-jok yang segar tentang berbagai soal politik mutakhir. Gus Dur menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan, disertai dengan argumen-argumen yang kaya wawasan, bahkan dengan banyak kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi yang menjadi landasan jawabannya. Ketika sopir menghentikan mobil di rumah Gus Dur, wawancara pun belum selesai dan dilanjutkan kembali di rumah. Tapi saya segera membatasi diri untuk tidak berlama-lama lagi karena mempertimbangkan banyaknya orang yang sudah antri. Sewaktu hendak pulang, Gus Dur berkata, "Mas, saya ingin mempercayakan kepada sampean untuk mengedit dan memberi pengantar untuk kumpulan artikel saya. Ini kumpulan artikel saya era pasca lengser. Anda kan wartawan, jadi bisa menggunting-gunting kumpulan tulisan ini." Sejenak saya tertegun dengan permintaan dan ungkapan Gus Dur itu. Bagaimanapun, saya merasa surprise dengan apa yang diungkapkan Gus Dur. Bukan apa-apa. Di satu sisi, saya merasa mendapat kehormatan dengan kepercayaan itu. Tapi di sisi lain, saya merasa bahwa tugas mengedit dan memberi pengantar untuk buku kumpulan tulisan Gus Dur juga bukan pekerjaan sederhana. Masalahnya, bukan saja karena waktu saya yang terbatas, tetapi juga karena saya merasa bukan tokoh yang pas untuk mengedit dan memberi pengantar untuk tokoh sekaliber Gus Dur. Meskipun sebagai mantan wartawan, mungkin saya banyak memperoleh informasi tentang sepak terjang seorang Gus Dur, baik sebagai tokoh nasional maupun newsmaker. Tetapi itu tidak berarti saya paham dengan apa yang dilakukan. Apalagi pernyataan dan tindakan Gus Dur terkadang nyeleneh dan kontroversial, bahkan tidak jarang menimbulkan polemik dan perdebatan antara mereka yang setuju dan tidak. Jangankan saya yang berlatar belakang Muhammadiyah, bahkan di kalangan Nahdlatul Ulama NU sendiri pun, pikiran dan sepak terjang Gus Dur tak selamanya bisa dipahami kalangan Nahdiyin. Terus terang, pada awalnya saya khawatir, jangan-jangan editing dan kata pengantar yang akan saya lakukan nanti justru tidak berhasil memotret jalan pikiran yang sebenarnya atau otentisitas dari latar belakang ucapan dan tindakannya. Apalagi bagi sebagian besar warga Nahdiyin, Gus Dur adalah figur yang dihormati. Betapapun nyeleneh dan kontroversialnya ucapan dan tindakannya, bukan saja karena ia adalah cucu pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi juga karena Gus Dur adalah ulama intelektual NU terkemuka dan berwawasan kosmopolitan. Seorang tokoh yang berhasil membawa NU menembus dan membebaskan batas-batas orientasi, visi, dan wawasan tradisionalisme NU untuk masuk ke wacana modern, liberal, dan kosmopolitan, sambil tetap menjaga kelestarian tradisi klasik Islam. Melalui Gus Dur, NU sebagai organisasi Islam tradisional yang telah mendunia, tanda kutip mendunia, dan diperhitungkan di dunia luar. Namun, demikian, sebagai orang Muhammadiyah dan juga mantan wartawan, saya barangkali termasuk orang yang percaya bahwa Gus Dur adalah Gus Dur. Ia memang dilahirkan oleh sejarah sebagai tokoh terkemuka, tetapi ia bukan seorang wali atau figur yang can do no wrong. Ia tetap manusia biasa yang punya kekuatan dan kelemahan. Dan tentu saja, ia bisa salah dalam berpikir atau bertindak. Sekalipun kita mungkin tidak setuju terhadap gagasan dan sepak terjangnya, tetapi kita tetap harus fair
untuk menilai kontribusinya dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Bagi saya, Gus Dur bersama-sama dengan intelektual muslim lainnya telah memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia. Karena itu, ketika dia menawari untuk mengedit dan memberi kata pengantar kumpulan tulisannya untuk dijadikan buku, secara spontan saya menerimanya. Pada saat itu, saya cuma berkeyakinan bahwa kepercayaan dari seorang Gus Dur kepada saya tentu dengan pertimbangan tersendiri. Menariknya, ketika tawaran Gus Dur itu saya diskusikan dengan teman-teman mereka yang dengan segera menganjurkan agar tawaran itu saya terima. Salah satu di antara sahabat saya yang memberikan dorongan agar saya mengerjakan pekerjaan editing dan memberi kata pengantar untuk kumpulan tulisan Gus Dur ini adalah Dr. Haidar Bagir MA, intelektual muda muslim alumnus Universitas Harvard yang juga direktur penerbit Mizan. Dengan mengedit dan memberikan kata pengantar yang kritis terhadap kumpulan tulisan Gus Dur, Anda bisa berperan untuk menjadi semacam perantara bagi simbiose intelektual di antara kalangan NU dan Muhammadiyah, ujar Haidar. Ucapan Haidar itu mengingatkan saya pada Dr. Craig Burton, sahabat lama saya yang juga menjadi dosen di Deakin University, Australia. Dalam bukunya, Burton menyebut saya yang waktu itu menjadi pemimpin redaksi majalah mingguan Berita Umat sebagai orang yang berusaha menjembatani hubungan Gus Dur dengan tokoh-tokoh modernis Muslim, terutama Amin Rais. Craig Burton mungkin sedikit berlebihan ketika menyebutkan peran saya sebagai perantara untuk menjembatani hubungan Gus Dur dengan tokoh-tokoh Islam modernis. Walaupun saya bisa memahami apa yang dia maksud. Yang jelas, saya merasa dekat dengan siapa saja, baik dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun NU dan sejumlah cendekiawan Muslim lainnya. Karena sebagai wartawan, saya merasa nyaman dan akrab dengan berbagai tokoh dari kedua ormas terbesar di Indonesia itu, seperti Gus Dur, Mas Amin Rais, Bang Syafi'i Ma'arif, Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, Dr. Fahmi Saifuddin, Muhammad Dawam Raharjo, Kang Muslim Abdurrahman, dan lain-lain. Tentu saya juga merasa akrab dengan Cak Nur, Bang Husen Umar, dan tokoh-tokoh cendekiawan lintas agama. Lepas dari perbedaan pendapat dan visi mereka dalam pergumulan ide dan percaturan politik, saya merasa berhutang budi secara intelektual kepada mereka semua. Adalah sejarawan Prof. Dr. Taufik Abdullah yang juga memberikan dorongan positif kepada saya untuk mengedit dan memberikan kata pengantar buku Gus Dur ini. Itu suatu kehormatan. Anda tak perlu ragu untuk melakukannya. Saya sendiri merasa dekat dengan Gus Dur, sekalipun tidak semua pikiran dan tindakan politiknya saya setujui. Tapi kita harus jujur, jernih, dan bijak dalam menilai pikiran dan tindakan seseorang, ujarnya ketika kami bertemu di National University of Singapore tahun 2004 yang lalu. Dengan dorongan para sahabat dan para senior itulah, suntingan dan kata pengantar untuk kumpulan tulisan ini saya kerjakan. Memperkuat substansi Islam. Judul buku ini, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, diambil dari salah satu artikel yang ditulis Gus Dur. Ia dipilih karena dapat menggambarkan pengembaraan intelektual Gus Dur dari masa ke masa. Sebuah pengembaraan intelektual yang bukan saja tidak linear, tetapi juga berproses. Ia terlihat misalnya dalam pengakuan Gus Dur sendiri yang melihat Islam sebagai agama yang tengah mengalami perubahan-perubahan besar. Diakui oleh Gus Dur bahwa di masa mudanya, di tahun-tahun 1950-an, ia mengikuti jalan pikiran Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok Islam garis keras yang pengaruhnya juga sampai ke Jombang, Jawa Timur. Bahkan Gus Dur juga ikut aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin di kota kelahirannya itu. Lalu pada tahun
1960-an, Gus Dur tertarik untuk mendalami nasionalisme dan sosialisme Arab di Mesir dan Irak. Tepatnya ketika ia menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan Universitas Baghdad, Irak. Pengalaman menimba ilmu di kedua negara tersebut tentu berpengaruh terhadap perkembangan pemikirannya. Namun, setelah kembali ke Indonesia di tahun 1970-an, Gus Dur melihat perkembangan dan dinamika baru Islam yang berbeda dengan di Timur Tengah. Ia melihat realitas bahwa Islam sebagai jalan hidup atau syariat bisa belajar dan saling mengambil berbagai ideologi non-agama, bahkan juga pandangan dari agama-agama lain. Selanjutnya, Gus Dur mengatakan, pengembaraan intelektual itu menghasilkan dua hal sekaligus. Pengalaman pribadinya tidak akan pernah dirasakan atau dialami oleh orang lain, sementara mungkin saja pengalaman Gus Dur punya kesamaan dengan orang lain yang punya pengembaraan sendiri. Persoalan apakah pengembaraan Gus Dur itu berakhir pada ekletisme yang berwatak kosmopolitan, sementara pengembaraan orang lain berakibat sebaliknya, tidaklah menjadi soal bagi Gus Dur. Sebab pengalaman pribadi seseorang tidak akan pernah sama dengan orang lain. Orang justru harus bangga dengan pikiran-pikirannya sendiri yang berbeda dengan orang lain. Berangkat dengan pandangan semacam itu, Gus Dur menyimpulkan bahwa Islam yang dipikirkan dan dialaminya adalah Islam yang khas, yang diistilahkan sebagai Islamku. Tetapi Gus Dur menyatakan Islamku atau Islamnya Gus Dur perlu dilihat sebagai rentetan pengalaman pribadi yang perlu diketahui oleh orang lain, tetapi tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Sementara yang dimaksud dengan Islam Anda lebih merupakan apresiasi dan refleksi Gus Dur terhadap tradisionalisme atau ritual keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Gus Dur memberikan apresiasi terhadap kepercayaan dan tradisi keagamaan sebagai kebenaran yang dianut oleh komunitas masyarakat tertentu yang harus dihargai. Menurut Gus Dur, kebenaran semacam itu berangkat dari keyakinan dan bukan dari pengalaman. Keberagamaan semacam itu diformulasikan oleh Gus Dur sebagai Islam Anda yang juga perlu dihargai. Adapun perumusan tentang Islam kita lebih merupakan derivasi dari keprihatinan seseorang terhadap masa depan Islam yang didasarkan pada kepentingan bersama kaum muslimin. Visi tentang Islam kita menyangkut konsep yang integratif yang mencakup Islamku dan Islam Anda, dan menyangkut nasib kaum muslimin seluruhnya. Dalam konteks ini, Gus Dur menyadari adanya kesulitan dalam merumuskan Islam kita. Itu karena pengalaman yang membentuk Islamku berbeda bentuknya dari Islam Anda, yang menyebabkan kesulitan tersendiri dalam mencari formulasi atas Islam kita. Tetapi persoalan mendasar dalam konteks Islam kita itu terletak pada adanya kecenderungan sementara kelompok orang untuk memaksakan konsep Islam kita menurut tafsiran mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka ingin memaksakan kebenaran Islam menurut tafsirannya sendiri. Monopoli tafsir kebenaran Islam seperti ini, menurut Gus Dur, bertentangan dengan semangat demokrasi. Dari uraian yang secara agak panjang dipaparkan di sini, menjadi jelas kiranya bahwa perjalanan intelektual seorang Abdurrahman Wahid lebih merupakan proses menjadi, proses of becoming, daripada proses adanya, process of being. Yang menarik dan hampir jarang diketahui adalah bahwa seorang Gus Dur yang kita kenal sebagai pemikir liberal itu di masa mudanya juga tertarik pada pemikiran Ikhwanul Muslimin yang umumnya sangat concern dengan ideologisasi Islam. Tetapi setelah melalui pendidikan dan pengalaman pribadi, akhirnya mengantarkannya menjadi cendekiawan Muslim liberal yang secara sadar menolak konsepsi atau gerakan yang mengusung tema-tema yang berorientasi pada ideologisasi Islam.
Penjelasan ini cukup penting karena ia bisa menjadi semacam perspektif bahwa pendidikan, bacaan, dan pengalaman seseorang bisa merubah pandangan hidup dan pemikirannya. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah bahwa seseorang tidak seharusnya memonopoli atau memaksakan penafsirannya kepada orang lain. Benang merah yang penting dari pemikiran Gus Dur adalah penolakannya terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi Islam. Sebaliknya, Gus Dur melihat bahwa kejayaan Islam justru terletak pada kemampuan agama ini untuk berkembang secara kultural. Dengan kata lain, Gus Dur lebih memberikan apresiasi kepada upaya kulturalisasi atau culturalization. Itu terlihat dengan jelas, misalnya dari serial tulisannya yang berjudul Islam, Ideologis ataukah Kultural. Ketidaksetujuan Gus Dur terhadap formalisasi Islam itu terlihat misalnya terhadap tafsiran ayat Al-Quran yang berbunyi Udkhulu fisilmi kahafah, yang seringkali ditafsirkan secara literal oleh para pendukung Islam formalis. Jika kelompok Islam formalis yang menafsirkan kata al-silmi dengan kata islami, Gus Dur menafsirkan kata tersebut dengan perdamaian. Menurut Gus Dur, konsekuensi dari kedua penafsiran itu punya implikasi luas. Mereka yang terbiasa dengan formalisasi akan terikat kepada upaya-upaya untuk mewujudkan sistem Islami secara fundamental dengan mengabaikan pluralitas masyarakat. Akibatnya, pemahaman seperti ini akan menjadikan masyarakat negara non-muslim menjadi warga negara kelas 2. Bagi Gus Dur, untuk menjadi muslim yang baik, seorang muslim kiranya perlu menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran atau rukun Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan, menegakkan profesionalisme, dan bersikap sabar ketika menghadapi cobaan dan ujian. Konsekuensinya, mewujudkan sistem Islam atau formalisasi tidaklah menjadi syarat bagi seseorang untuk diberi predikat sebagai muslim yang taat. Masih dalam konteks formalisasi, Gus Dur juga menolak ideologisasi Islam. Bagi Gus Dur, ideologisasi Islam tidak sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia yang dikenal dengan negerinya kaum muslim moderat. Islam di Indonesia, menurut Gus Dur, muncul dalam keseharian kultural yang tidak berbaju ideologis. Di sisi lain, Gus Dur melihat bahwa ideologisasi Islam mudah mendorong umat Islam kepada upaya-upaya politis yang mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks keagamaan. Implikasi paling nyata dari ideologisasi Islam adalah upaya-upaya sejumlah kalangan untuk menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif terhadap Pancasila, serta keinginan sejumlah kelompok untuk memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta. Juga langkah-langkah sejumlah pemerintah daerah atau DPRD yang mengeluarkan peraturan daerah berdasarkan syariat Islam. Menurut Gus Dur, upaya-upaya untuk mengislamkan dasar negara dan mensyariatkan peraturan-peraturan daerah itu bukan saja ahistoris, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengutip pendapat mantan Hakim Agung Mesir, Al-Asmawi, upaya syariatisasi semacam itu menurut ilmu fikih termasuk dalam tahsilul hasil, melakukan hal yang tidak perlu karena sudah dilakukan. Penolakan Gus Dur terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi itu mendorongnya untuk tidak menyetujui gagasan tentang negara Islam. Seperti sudah sering dinyatakannya, Gus Dur secara tegas menolak gagasan negara Islam. Sikapnya ini didasari dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup syariat tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Gus Dur mengklaim sepanjang hidupnya ia telah mencapai dengan sia-sia makhluk yang bernama negara Islam itu. Sampai hari ini,
belum juga saya temukan, sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa Islam memang tidak memiliki konsep tentang bagaimana negara dibuat dan dipertahankan. Dasar yang dipakai oleh Gus Dur ada dua. Pertama, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad wafat dan digantikan oleh Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dilakukan melalui baiat oleh para kepala suku dan wakil-wakil kelompok umat yang ada pada saat itu. Sedangkan Abu Bakar sebelum wafat menyatakan kepada kaum muslimin hendaknya Umar bin Khattab yang diangkat menggantikan posisinya. Ini berarti sistem yang dipakai adalah penunjukan. Sementara Umar menjelang wafatnya meminta agar penggantinya ditunjuk melalui sebuah dewan ahli yang terdiri dari 7 orang. Lalu dipilihlah Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar. Selanjutnya, Utsman digantikan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Abu Sufyan juga telah menyiapkan anak cucunya untuk menggantikan Ali. Sistem ini kelak menjadi acuan untuk menjadikan kerajaan atau marga yang menurunkan calon-calon raja dan sultan dalam ajaran Islam. Kedua, besarnya negara yang diidealisasikan oleh Islam juga tak jelas ukurannya. Nabi Muhammad meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan kaum muslimin. Tidak ada kejelasan, misalnya, negara Islam yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks negara bangsa, nation state, ataukah hanya negara kota, city states. Dari paparan tersebut di atas, cukup jelas kiranya ke arah mana alur pemikiran politik Gus Dur. Dalam konteks ini, sebagai warga Muhammadiyah yang mengamati perkembangan pemikiran politiknya, pada tahun 1995 lewat buku Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, saya mengelompokkan pemikirannya ke dalam tipologi pemikiran substantif inklusif. Jika dalam aksi atau tindakan politiknya, mungkin saya bisa punya persepsi lain. Dalam hal pemikiran politik, saya tetap berpendapat bahwa pemikiran politik Gus Dur sampai sekarang tetap tidak berubah. Untuk itu, ada baiknya jika terlebih dahulu kita memahami paradigma pemikiran politik Islam yang berkembang di dunia kaum muslimin. Paradigma itu adalah 1. Substantif inklusif dan 2. Legal eksklusif. Dalam paradigma pemikiran politik Islam yang substantif inklusif, secara umum ditandai dengan keyakinan bahwa Islam sebagai agama tidak merumuskan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan politik. Adapun ciri-ciri yang menonjol pada pemikiran substantif inklusif ada 4. Pertama, adanya kepercayaan yang tinggi bahwa Al-Quran sebagai kitab suci berisikan aspek-aspek etik dan pedoman moral untuk kehidupan manusia, tetapi tidak menyediakan detail-detail pembahasan terhadap setiap objek permasalahan kehidupan. Argumen utama dari pendukung paradigma ini adalah bahwa tak ada satupun dari ayat Al-Quran yang menekankan bahwa umat Islam harus mendirikan negara Islam. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran memang memuat kandungan etika dan panduan moral untuk memimpin masyarakat politik, termasuk bagaimana menegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, demokrasi, dan lain-lain. Kedua, pendukung paradigma substantif inklusif meyakini bahwa misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun kerajaan atau negara, tetapi seperti halnya para nabi lainnya, yakni mendakwahkan nilai-nilai Islam dan kebajikan. Dengan demikian, misi Nabi Muhammad tidak perlu diartikan sebagai langkah untuk membangun negara atau sistem pemerintahan tertentu. Meminjam ungkapan pemikir Mesir Husain Fauzi An-Najjar, concern utama Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam adalah lebih tertuju pada upaya untuk mempersatukan para pemeluk Islam, al-wihdah al-ijtimai, daripada membangun sebuah negara atau sistem pemerintahan.
Kenyataan kemudian terbukti bahwa sesudah Nabi Muhammad wafat, diperlukan waktu beberapa hari untuk melakukan musyawarah dan memutuskan siapa penggantinya, yang kemudian terpilih Abu Bakar. Sementara pergantian kepemimpinan para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali semuanya melalui sistem dan mekanisme yang berbeda. Ketiga, para proponen paradigma substantif inklusif berpendapat bahwa syariat tidak dibatasi atau terikat oleh negara. Demikian pula syariat tidak berkaitan dengan gagasan-gagasan spesifik yang berkaitan dengan pemerintahan atau sistem politik, karena Islam dipandang semata-mata sebagai agama dan bukannya sebuah sistem yang berkaitan dengan tertib negara. Syariat seharusnya tidak diletakkan ke dalam domain negara, tetapi tetap diletakkan dalam kerangka sistem keimanan Islam. Menurut Al-Asmawi, mantan hakim agung Mesir yang juga dikenal sebagai pemikir progresif Islam terkemuka, bahkan Al-Quran sendiri menetapkan bahwa syariat adalah hukum dari orientasi etika Islam dan tidak berhubungan dengan ajaran yang berkaitan dengan bentuk-bentuk negara. Syariat adalah sebuah jalan dan bukan langkah yang selalu dinamis, yang membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar dan orientasi-orientasi etis yang mulia. Keempat, refleksi para pendukung paradigma substantif inklusif dalam bidang politik pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam, Islamic injection, dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam penampilan, tetapi juga dalam format pemikiran dan kelembagaan politik mereka. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini cenderung untuk mengetengahkan eksistensi dan artikulasi nilai-nilai Islam yang intrinsik dalam rangka mengembangkan wajah kultural Islam dalam masyarakat Indonesia modern. Proses kulturalisasi telah melahirkan kompetisi di antara berbagai kekuatan kultural, dan Islam hanyalah satu di antara kekuatan kultural yang bersaing itu. Agar supaya Islam dapat memenangkan persaingan itu, proses Islamisasi haruslah mengambil bentuk kulturalisasi dan bukannya politisasi. Sementara itu, paradigma legal eksklusif mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Pertama, paradigma legal eksklusif dalam pemikiran politik Islam meyakini bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang lengkap, sebuah ideologi universal, dan sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia. Para pendukung paradigma legal eksklusif sepenuhnya yakin bahwa Islam adalah totalitas integratif dari 3D: din, agama, daulah, negara, dan dunia. Konsekuensinya, seperti dikemukakan oleh Nazih Ayyubi, paradigma ini didesain untuk mengaplikasikan semua aspek kehidupan, mulai dari soal remeh-temeh, masalah keluarga, hingga menjangkau semua permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Kedua, dalam realitas politik, pendukung paradigma legal eksklusif mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mendirikan negara Islam. Paradigma ini menghendaki agar umat Islam selalu menjadikan kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Khulafaur Rasyidun, dalam mengatur tatanan kemasyarakatan, dijadikan sebagai referensi utama dan modal untuk mewujudkan negara Islam yang ideal, dalam menganjurkan penolakan sistemik terhadap konsep-konsep politik Barat. Akibatnya, paradigma ini mendorong umat Islam untuk memperkuat identitas dan ideologi mereka sebagai alternatif terhadap sistem-sistem yang dipandang sebagai bertentangan dengan Islam. Ketiga,
Para pendukung paradigma ini meyakini bahwa syariat harus menjadi fundamen dan jiwa dari agama, negara, dan dunia tersebut. Syariat dengan demikian diinterpretasikan sebagai hukum Allah, divine law, dan harus dijadikan sebagai dasar dari negara dan konstitusinya, serta diformalisasikan ke dalam seluruh proses pemerintahan dan menjadi pedoman bagi perilaku politik penguasa. Selanjutnya, paradigma ini juga menegasikan adanya kedaulatan rakyat, tetapi lebih yakin terhadap kedaulatan Tuhan, yang implementasinya harus didukung oleh syariat. Konsekuensinya, paradigma ini menetapkan visi dan misi yang menegaskan dan mewajibkan setiap muslim untuk menegakkan syariat, apapun yang akan terjadi, sebagai alternatif terhadap sistem-sistem dunia yang berlaku. Keempat, dalam konteks politik, paradigma legal eksklusif menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan, imagined Islam polity, seperti mewujudkan suatu sistem politik Islam, munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam, serta eksperimentasi ketatanegaraan Islam. Dalam konteks Indonesia, pendukung paradigma legal eksklusif sangat menekankan ideologis atau politisasi yang mengarah pada simbolisme keagamaan secara formal. Dengan memahami kedua paradigma pemikiran politik Islam tersebut di atas, kita akan bisa memahami alasan Gus Dur menolak formalisasi, ideologisasi, dan syariatisasi Islam tersebut di atas. Jelas kiranya bahwa sebagai pemikir Islam substantif inklusif, kritik-kritiknya banyak diarahkan kepada pendukung paradigma legal eksklusif yang banyak dianut oleh kelompok Islam radikal, fundamentalis, maupun kelompok-kelompok revivalis lainnya. Mengenai hal ini, cukup menarik kiranya pandangan John L. Esposito, guru besar kajian agama dan hubungan internasional dari Georgetown University, Washington, tentang Gus Dur. Berikut pandangan Esposito tentang Gus Dur yang saya kutip agak panjang dari naskah aslinya sebagai berikut. Wahid believes that contemporary Muslims are at critical crossroads. To choose our path, confront them. To pursue a traditional, static, legal, formalistic Islam, or to reclaim and refashion a more dynamic, cosmopolitan, universal, pluralistic worldview. In contrast to many fundamentalists today, he rejects the notion that Islam should form the base for the nation-state's political or legal system, a nation he characterizes as a Middle Eastern tradition alien to Indonesia. Indonesian Muslims should apply a moderate, tolerant brand of Islam to their daily lives in a society where a Muslim and a non-Muslim are the same, a state in which religion and politics are separate, rejecting legal formalism or fundamentalism as an aberration and a major obstacle to Islamic reform and to Islam's response to global change. Wahid has spent his life promoting the development of a multi-faith Muslim identity and a dynamic Islamic tradition capable of responding to the realities of modern life. Its cornerstones are free will and the right of all Muslims, both lightly
and religious scholars, ulama, to perpetual reinterpretation, ijtihad, or the Quran and tradition of the Prophet in light of ever-changing human station. Pandangan Esposito itu layak untuk dipertimbangkan karena ia muncul dari kajian akademis seorang pakar terkemuka yang dikenal punya perspektif empatik terhadap kajian Islam. Tapi, setajam apapun kritik yang dilontarkan terhadap kelompok tersebut, Gus Dur tetap menghargai perbedaan pendapat. Hanya saja, ketika sebagian dari kelompok itu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, ia nampak tidak mau kompromi. Ia memang anti kekerasan. HAM dan perlunya pembaruan fikih. Dalam melihat hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, Gus Dur mempersoalkan klaim sejumlah pemikir dan pemimpin dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai hak asasi manusia. Ironisnya, kenyataan yang ada justru berbeda dari klaim mereka. Di negeri-negeri Muslim, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia justru banyak terjadi. Jadi, apa yang mereka klaim itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi, pemikiran yang tergolong berani tentang hak asasi manusia justru disuarakan oleh Gus Dur tentang ketidaksesuaian pandangan fikih atau hukum Islam dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jika deklarasi HAM mengakui kebebasan untuk berpindah agama, hukum Islam sebaliknya memberikan ancaman hukuman yang keras terhadap mereka yang berpindah agama atau murtad. Menurut hukum Islam yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian besar kaum muslimin, orang yang murtad dapat dihukum mati. Lalu apa kata Gus Dur? Kalau ketentuan fikih seperti ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965 haruslah dihukum mati, tandasnya. Pendapat Gus Dur di atas cukup tajam dan berani. Namun sayangnya, Gus Dur kurang memberikan elaborasi yang lebih subtil tentang ketentuan fikih yang dikritiknya itu. Padahal, seandainya ia memberikan elaborasi lebih dalam tentang soal itu, kritiknya mungkin akan lebih mengena. Dalam konteks ini, saya teringat Ibrahim Moussa, seorang pemikir Islam progresif asal Afrika Selatan. Menurut Moussa, hukum Islam klasik memang melarang orang Islam pindah agama ke agama lain. Ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia HAM Universal yang menghendaki adanya suatu kebebasan berpikir, berbuat, dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk mengubah agama dan kepercayaan. Padahal, ketentuan hukum Islam, perpindahan agama adalah murtad, riddah. Dan menurut mayoritas mazhab, orang yang murtad itu diancam dengan sanksi hukuman mati. Namun menurut Moussa, pandangan seperti ini berasal dari kesepakatan ulama masa pertengahan yang menganggap murtad sebagai perlawanan terhadap agama dan hukumannya telah ditetapkan dalam hukum. Sementara para pemikir Islam progresif, termasuk Moussa tentunya, berpendapat bahwa murtad tidak berarti perlawanan terhadap agama dan sebagai sesuatu yang dapat diberi sanksi. Selanjutnya, Moussa berpendapat, ketentuan tentang murtad tersebut tidaklah bersumber pada Al-Quran, tetapi dari hadis. Namun, Moussa berpendapat bahwa hadis tersebut dapat diragukan kesahihannya karena kemungkinan terjadi kesalahan transmisi atau pemahaman. Pada akhirnya, Moussa menyimpulkan semangat ajaran Al-Quran memberikan kebebasan yang luas bagi seseorang untuk memilih kepercayaannya. Contoh lain yang dikemukakan oleh Gus Dur adalah soal perbudakan, slavery, yang banyak menghiasi Al-Quran dan hadis. Sekarang, perbudakan tidak diakui bangsa muslim manapun. Sehingga ia lenyap dari
perbendaharaan pemikiran kaum muslimin. Karena itu, Gus Dur berpendapat umat Islam mau tak mau harus melakukan ijtihad untuk merubah ketentuan fikih yang sudah berabad-abad diikuti itu, dengan berpijak pada firman Allah dalam ayat suci Al-Quran yang menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Tiada yang tetap dalam kehidupan kecuali wajah Tuhan. Gus Dur lalu merujuk pada ketentuan usul fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum itu sendiri. Apa yang dilakukan Gus Dur sebenarnya adalah sebuah usaha untuk memberikan substansiasi bagi fikih itu sendiri, dengan tetap berpijak pada fundamen yang telah digariskan oleh tujuan yang termaktub dalam nilai-nilai syariat, maqasidus syariah. Apresiasi Gus Dur terhadap hak asasi manusia ternyata bukan dalam konsep saja, tetapi juga implementasinya dalam praktek, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya Gus Dur juga menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus tertentu yang menyangkut hak asasi manusia seperti hak-hak kaum minoritas, penghormatan terhadap non-muslim, hingga kasus-kasus yang dipandangnya sebagai ketidakadilan sejumlah kelompok kaum muslimin terhadap saudara sesama muslim lainnya. Ia misalnya tanpa ragu membela Ulil Absar Abdallah, intelektual muda NU yang juga tokoh muda Islam liberal. Seperti diketahui, sejumlah ulama atau aktivis Islam tertentu yang menilai pemikiran Ulil telah sesat dan keluar dari Islam, dan karena itu layak dihukum mati. Yang menarik, sejumlah ulama dan tokoh NU sendiri juga ada yang menilai pemikiran Ulil telah sesat. Menanggapi adanya kecaman terhadap Ulil itu, Gus Dur berprinsip bahwa perbedaan pendapat harus dihargai dan tidak seharusnya melahirkan ancaman atau kekerasan. Oleh karena itu, ia mengkritik keras mereka yang dengan gampang melayangkan tuduhan-tuduhan berat kepada Ulil dan mengatakan bahwa fatwa hukuman mati itu sama sekali tidak berdasar. Demikian pula dalam kasus Inul Daratista. Perempuan lugu dan sederhana ini dicerca keras oleh sebagian tokoh agama, majelis ulama, dan seniman karena goyang ngebornya yang dianggap melanggar batas-batas kesusilaan umum. Seperti biasa, para tokoh agama dan ulama itu menggunakan justifikasi fatwa-fatwa keagamaan untuk melarang Inul tampil di depan publik. Sementara itu, seorang seniman besar semacam H. Rhoma Irama, atas nama menjaga kesucian seni dan moralitas seniman, juga ikut menggempur Inul. Walaupun Inul membela diri dengan mengatakan bahwa goyang ngebornya adalah bagian dari aktivitas dan improvisasi seni dan usaha untuk mencari sesuap nasi. Para ulama, para tokoh Islam, dan Haji Rhoma Irama tetap tidak bisa menerima alasannya. Atas nama agama dan moralitas seni, mereka menghangatkan opini publik yang menista si Ratu Ngebor, Inul Daratista. Begitu gencarnya kecaman dan cercaan terhadap perempuan lugu anggota Fatayat NU yang pintar mengaji ini, sehingga hampir-hampir saja Inul putus asa dan menyerah. Dan kalau saja Inul menyerah, dapat diduga karirnya sebagai penyanyi akan tamat. Itu berarti ia akan kehilangan nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupan keluarganya. Di tengah kontroversi itu, Gus Dur tampil melindungi dari gempuran kecaman dan panasnya opini publik yang menekan Inul. Pembelaan Gus Dur didasarkan pada melindungi hak asasi wong cilik bernama Inul dari hegemoni elit keagamaan dan klaim atas moralitas kesenian yang agak represif. Sementara banyak tokoh agama yang tidak hirau terhadap soal atau bahkan mengambil sikap diam. Gus Dur tampil dengan pandangan yang melawan arus demi membela hak asasi Inul. Dari pandangan dan impresinya
terhadap hak asasi manusia itu, jelas Gus Dur sebagai tokoh Islam punya paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia antara demam syariat dan kapitalisasi. Dalam konteks ekonomi politik, implikasi dari penolakan Gus Dur terhadap ideologisasi, formalisasi, dan politisasi Islam sebagai syariat atau jalan atau petunjuk umat manusia terlihat dari ketidaksetujuannya terhadap gagasan ekonomi Islam. Menurut Gus Dur, gagasan ekonomi Islam terlalu memfokuskan pada aspek-aspek normatif dan kurang mempedulikan aplikasinya dalam praktek yang justru diperlukan bagi implementasi nilai-nilai tersebut di masyarakat. Fokus kajian ekonomi Islam, menurut Gus Dur, lebih banyak diarahkan pada persoalan sekitar bunga bank, asuransi, dan sejenisnya. Bagi Gus Dur, prinsip ekonomi Islam adalah pendekatan parsial yang memanfaatkan kata Islam sebagai predikat atau simbol saja. Padahal yang terpenting bukanlah nama atau simbol itu sendiri, tetapi substansinya. Untuk itu, tanpa ragu Gus Dur mendukung ekonomi kerakyatan, baik dalam konsepsi maupun aplikasinya. Dukungannya terhadap ekonomi kerakyatan didasarkan pada 3 pertimbangan. Pertama, dalam konsepsi Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori usul fikih dinamakan al-maslahah al-ammah. Kedua, mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu tidaklah ditentukan format dan bentuknya. Oleh karena itu, acuan dan praktek perdagangan bebas dan efisiensi yang dibawakan oleh sistem kapitalisme tidaklah bertentangan dengan Islam, karena Islam sendiri mengajarkan fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Bahkan dalam persaingan dan perlombaan yang sehat akan dihasilkan kreativitas dan efisiensi yang justru menjadi inti dari praktek ekonomi yang sehat pula. Dalam bahasa Gus Dur, umat Islam bisa menerima pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam orientasi dan mekanisme ekonomi kapitalistik tanpa harus memeluk kapitalisme itu sendiri. Yang ditentang oleh Islam adalah orientasi kapitalistik yang hanya mengutamakan pengusaha besar dan pemilik modal. Sebab dalam Islam yang terpenting justru kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut di atas, ia tidak setuju dengan pandangan yang mengeneralisasi bahwa setiap bunga bank sebagai riba. Mengutip pendapat Yusuf Qaradawi, jika bunga bank dipungut dari upaya non-produktif, maka ia dapat dikatakan riba. Tetapi, jika bunga bank tersebut merupakan bagian dari sebuah upaya produktif, maka ia bukan riba, tetapi merupakan bagian dari ongkos produksi saja. Selanjutnya, Gus Dur juga mengkritik kecenderungan yang ia namakan sebagai demam syariat, yang kini banyak dilakukan oleh bank-bank swasta di mana pemilik sahamnya sebagian adalah non-muslim. Menurut Gus Dur, kecenderungan seperti itu karena kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam. Jelas bahwa Gus Dur tidak setuju dengan langkah-langkah yang mengarah pada formalisasi syariat Islam tersebut. Seperti itu. Namun, lepas dari ketidaksetujuan Gus Dur kepada demam syariat bank-bank swasta, perkembangan bank-bank yang memanfaatkan jasa syariat itu menurut laporan sejumlah media massa nasional ternyata cukup bagus. Bahkan, permodalan, likuiditas, dan kinerja bank-bank syariat disebutkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk itu, tentu saja masih diperlukan data dan penelitian yang valid, yakni penelitian yang memverifikasi apakah demam syariat yang melanda bank-bank konvensional itu bagian dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap implementasi syariat, ataukah justru hal itu semacam bentuk kapitalisasi syariat yang lebih didasarkan pada motif-motif ekonomi yang tunduk pada kepentingan pasar, Islam radikal, dan pendangkalan agama.
Dalam soal pandangan Islam terhadap kekerasan dan terorisme, sikap Gus Dur sangat jelas, mengecam keras dan mengutuk penggunaan kekerasan oleh sejumlah kelompok Islam radikal. Menurut Gus Dur, satu-satunya alasan penggunaan kekerasan yang bisa ditolerir oleh Islam adalah jika kaum muslimin diusir dari tempat tinggal mereka, idza ukhriju min diyarihim. Ini pun masih diperdebatkan oleh sebagian ulama. Misalnya diperdebatkan, bolehkah kaum membunuh orang lain? Bolehkah kaum muslimin membunuh orang lain jika jiwanya sendiri tidak terancam, tidak tanggung-tanggung? Kecaman Gus Dur dialamatkan kepada kelompok-kelompok Islam garis keras yang beberapa waktu lalu sering unjuk rasa dengan membawa pedang, celurit, atau bahan peledak lain, hingga mereka yang melakukan sweeping terhadap warga asing, terutama AS, dan kafe-kafe minuman di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Menurut Gus Dur, lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dua sebab. Pertama, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena ketertinggalan umat Islam terhadap kemajuan Barat dan penetrasi budayanya dengan segala aksesnya, karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialistik budaya Barat. Akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi ofensif materialistik dan penetrasi Barat. Kedua, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan agama dari kalangan umat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan-gerakan Islam radikal atau garis keras umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu eksakta dan ekonomi. Latar belakang seperti itu menyebabkan pikiran mereka penuh dengan hitungan-hitungan matematik dan ekonomis yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dalam jumlah besar memang mengagumkan, tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah usul fikih maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada. Pandangan Gus Dur tersebut di atas sebenarnya tertuju kepada kelompok-kelompok yang dalam sosiologi agama bisa dikategorikan sebagai neo-fundamentalism. Ini mengingatkan saya pada analisis Fazlur Rahman Malik yang juga dikutip oleh Cak Nur terhadap kebangkitan neo-fundamentalisme Islam. Rahman menilai keberadaan neo-fundamentalisme Islam di berbagai negeri Muslim sebenarnya bukanlah memberikan alternatif atau tawaran yang baik bagi masa depan Islam itu sendiri. Ini karena neo-fundamentalisme sebenarnya mengidap penyakit yang cukup berbahaya, yakni mendorong ke arah pemiskinan intelektual karena pandangan-pandangan literal dan tekstual yang tidak memberikan apresiasi terhadap kekayaan khazanah keislaman klasik yang kaya dengan alternatif pemikiran. Selain itu, Rahman menilai kelompok neo-fundamentalis umumnya memiliki pemahaman yang superficial, anti-intelektual, dan pemikirannya tidak bersumber dari ruh Al-Quran dan budaya intelektual tradisional Islam. Bagaimanapun, pengamatan Gus Dur dan Fazlur Rahman itu layak untuk dipertimbangkan. Pribumisasi, bukan Arabisasi. Dalam soal Islam dan kaitannya dengan masalah sosial budaya, menarik kiranya untuk dikemukakan kritik Gus Dur terhadap gejala yang ia sebut Arabisasi. Kecenderungan semacam itu nampak misalnya dengan penamaan terhadap aktivitas keagamaan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu terlihat misalnya dengan kebanggaan orang untuk menggunakan kata-kata atau kalimat bahasa Arab untuk sesuatu yang sebenarnya sudah lazim dikenal.
Gus Dur merujuk penyebutan Fakultas Keputrian dengan sebutan Kuliatul Banat di UIN. Juga ketidakpuasan orang awam jika tidak menggunakan kata ahad untuk menggantikan kata minggu atau sebagainya dan sebagainya. Seolah-olah kalau tidak menggunakan kata-kata berbahasa Arab tersebut akan menjadi tidak islami atau keislaman seseorang akan berkurang. Karenanya, formalisasi seperti ini menurut Gus Dur merupakan akibat dari rasa kurang percaya diri ketika menghadapi kemajuan barat yang sekuler. Maka jalan satu-satunya adalah dengan mensubordinasikan diri ke dalam konstruk Arabisasi yang diyakini sebagai langkah ke arah Islamisasi. Padahal Arabisasi bukanlah Islamisasi. Sebenarnya kritik Gus Dur terhadap Arabisasi itu sudah diungkapkan pada tahun 1980-an, yakni ketika ia mengungkapkan gagasannya tentang pribumisasi Islam. Ia meminta agar wahyu Tuhan dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran, hukum, dan rasa keadilannya. Sehubungan dengan hal ini, ia melansir apa yang disebutnya dengan pribumisasi Islam sebagai upaya melakukan rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat agar budaya lokal itu tidak hilang. Di sini, pribumisasi dilihat sebagai kebutuhan, bukannya sebagai upaya menghindari polarisasi antara agama dengan budaya setempat. Pribumisasi juga bukan sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal, karena dalam pribumisasi Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Pribumisasi Islam juga bukan semacam Jawanisasi atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukannya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas, dengan tetap memberikan peranan kepada usul fikih dan kaidah fikih. Sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan teologi atau sistem kepercayaan lama tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi eskatologisnya dengan Islam yang lalu membentuk panteisme atau pemujaan dewa-dewa. Mencari perdamaian. Masalah terakhir yang dibahas Gus Dur dalam kumpulan tulisan ini adalah Islam dan hubungannya dengan perdamaian dan masalah-masalah internasional. Dalam kumpulan tulisan ini nampak jelas sikap Gus Dur terhadap perdamaian dunia, mendorong upaya-upaya ke arah perwujudan perdamaian di dunia. Tanpa ragu, Gus Dur mengecam invasi AS Amerika Serikat ke Irak yang kemudian berhasil menumbangkan rezim Saddam Hussein. Peperangan yang tidak seimbang itu memang berhasil menumbangkan rezim diktator Saddam Hussein. Bahkan dalam perkembangannya kemudian, militer Amerika Serikat berhasil menangkap hidup-hidup Saddam Hussein. Ini mungkin tidak menjadi prediksi Gus Dur ketika ia menurunkan kolom-kolomnya di media massa, dan juga perhitungan para pengamat, bahwa Saddam akhirnya tertangkap dalam keadaan yang penuh dengan ironi. Tetapi masalahnya tidak akan berhenti di sana. Gus Dur pernah memperkirakan masalah-masalah baru akan terus bermunculan seiring dengan kondisi objektif yang ada di Irak pasca pendudukan Amerika Serikat dan tentara sekutu di negeri 1001 malam itu. Dan pernyataan apa yang terjadi di Irak sekarang adalah, dan ternyata apa yang terjadi di Irak sekarang adalah sebuah drama peperangan, pendudukan, dan perlawanan yang sepertinya tak berujung. Ada beberapa hal lain tentang masalah internasional yang disorot oleh Gus Dur, seperti kritiknya terhadap mantan Perdana Menteri, kini Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, yang dinilainya terlalu provokatif
dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Lee juga dikritik oleh Gus Dur karena pandangannya yang stereotip dan agak misleading terhadap Islam Sunni di Indonesia. Namun, Gus Dur sadar pandangan Lee yang salah terhadap Islam di Indonesia itu karena kurangnya pengetahuan mantan PM Singapura itu tentang dinamika dan perkembangan Islam di Indonesia. Memang ada masalah internasional lain yang dibahas oleh Gus Dur, tetapi dalam kumpulan tulisannya kali ini, ia lebih menyorot perlunya upaya-upaya untuk mengembangkan dunia yang damai dan jika mungkin jauh dari peperangan dan kekerasan. Ia memang concern dengan perdamaian dunia dan percaya bahwa agama maupun tokoh-tokohnya bisa berperan aktif dalam mengusahakan perdamaian dunia. Tetapi, seperti sebuah judul tulisannya dalam buku ini, dicari perdamaian, perang yang didapatkan. Ada nada getir dalam tulisannya itu. Dan seperti halnya Gus Dur, kita juga tidak tahu akan seperti apa masa depan sejarah dunia di abad 21 jika perang menjadi alternatif yang gampang dicetuskan ketimbang usaha-usaha kolektif untuk mewujudkan perdamaian. Sebuah bingkai pemikiran. Bagi mereka yang mengikuti secara intens pemikiran politik Gus Dur, buku ini memang belum bisa memetakan bingkai pemikirannya secara utuh. Bisa jadi karena cakupan persoalan yang dibahas cukup luas dan beragam, sehingga agak sulit untuk menganalisis secara terstruktur dan lebih memfokus. Demikian pula bagi pembaca yang ingin mendapatkan pembahasan yang tuntas, apalagi dengan mengidealisasikan penggunaan disiplin akademis yang ketat. Jelas tidak atau belum mendapatkannya di sini. Sebab buku ini adalah kumpulan kolom dan artikel yang dibatasi oleh aktualitas peristiwa, waktu penulisan, dan ketersediaan halaman media tempat Gus Dur menuliskan gagasan-gagasannya. Mudah-mudahan dengan penerbitan kumpulan tulisan ini akan memudahkan Anda memahami konstruksi dan prisma pemikiran Gus Dur yang luas itu, sekalipun itu ditulis melalui kolom-kolom lepas di berbagai media. Akhirnya, dengan terus terang saya menyatakan bahwa sekalipun buku ini memuat pemikiran penting dan visioner, tentu tidak terlepas dari kekurangan. Lazimnya sebagai sebuah kumpulan tulisan, ada sejumlah repetisi atau pengulangan baik dalam ide maupun penyajian di sana-sini. Pengulangan itu dimungkinkan terjadi karena meskipun tema pokok atau topik yang diulas berbeda judulnya, substansi dan misi yang disampaikan kemungkinan menggunakan referensi yang sama. Sementara itu, produktivitas Gus Dur sebagai penulis prolifik ternyata sangat menegangkan, sangat mencengangkan. Menurut penuturannya, dalam satu minggu ia menulis antara 2 atau 3 kali, bahkan terkadang hingga 4 kali di media yang berbeda, baik nasional maupun lokal. Padahal kita tahu, meskipun sudah tidak menjabat sebagai presiden, kesibukan tokoh yang satu ini tidaklah berkurang. Ia masih sering melakukan perjalanan ke luar negeri atau berbagai kota dan pelosok tanah air, baik untuk memenuhi undangan-undangan seminar atau pertemuan internasional, maupun untuk menjadi penceramah dalam pengajian, atau melakukan kegiatan sosial politiknya sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Toh sesibuk apapun, Gus Dur tetap meluangkan waktu untuk menulis artikel, sebuah kegiatan yang tidak mudah dilakukan banyak orang. Sebagai intelektual dan sekaligus pemimpin serta politisi, Gus Dur sangat menyadari pengaruh dari ide-ide dan gagasan yang dituangkannya dalam bentuk tulisan. Hal lain yang tak boleh dikesampingkan adalah leverage atau pengaruh Gus Dur di mata warga Nahdliyin dan publik Indonesia lainnya. Bagaimanapun, paling tidak menurut saya selaku penyunting, tulisan-tulisan Gus Dur tetap enak dibaca dan gampang dicerna. Mudah-mudahan ini bukanlah sebuah
apologia karena ketidaksempurnaan saya selaku penyunting. Wallahu a'lam bishawab. Jakarta, akhir Maret 2005. Sekian pembacaan prolog dari buku Islamiku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat, Negara, Demokrasi, karya Abdurrahman Wahid. Sampai jumpa di bab 1, Islam dalam diskursus ideologi, kultural, dan gerakan. Sampai jumpa.